Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aksiologi dengan anggota kelompok yaitu Adenia Fitri, Ahmad Syafi'i, Dodi Efriyadi, Dwi Permatasari, Dwi Wahyuni, Eva Fitrianisari, dan R.A. Anissa Cahya Imani Syadid, serta Siti Rahma Az-Zahra. Dengan dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, yaitu Bapak Dr. Profesor Dr. Sujarwo, MS, dan Bapak Dr. Trijalmo, MSI. Pada materi aksiologi ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan berkaitan dengan definisi aksiologi, komponen atau bagian aksiologi, ilmu dan amal serta tanggung jawab sosial ilmuwan aksiologi dalam filsafat ilmu, aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat, karakteristik dan jenis-jenis aksiologi, hakikat aksiologi sebagai ilmu filsafat, landasan aksiologi, dan kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada definisi aksiologi menurut para ahli. Yang pertama, Ferdiansah berpendapat bahwa aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Kemudian yang kedua, ada Warsito yang berpendapat bahwa yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu aksion yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Yang berarti jika digabungkan bahwa aksiologi yaitu teori tentang nilai. Kemudian yang ketiga, Uyang Sadullah berpendapat bahwa aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Kemudian berikutnya, Debdikbud berpendapat bahwa aksiologi merupakan pengertian sederhananya ilmu yang mempelajari nilai atau ilmu nilai. Kemudian yang kelima, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online berarti aksiologi berarti yang pertama, kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kajian tentang nilai, khususnya etika menurut website Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam, Katzoff dan Bernal berpendapat bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang nilai-nilai, menjelaskan berdasarkan kriteria atau prinsip tertentu yang dianggap baik di dalam tingkah laku manusia. Kemudian yang ketujuh, menurut Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, menurut Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Berdasarkan pengertian aksiologi menurut para ahli di atas, menurut penulis, aksiologi adalah bagian atau cabang dari filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai suatu ilmu atau berbagai ilmu. Etika, estetika maupun ilmu lain, tanpa atau dengan mencari kebenaran ilmu tersebut dari segi berguna atau tidak suatu ilmu bagi penelitian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen atau bagian aksiologi. Yang pertama ada Warsito. Dalam aksiologi ada dua komponen mendasar, yakni etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kemudian di sini ada estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan, hubungan yang menyeluruh. Kemudian yang kedua ada menurut Uyos Sadullah.
Aksiologi bagi kepada 3 bagian menurut Sumatri, yaitu yang pertama, moral conduct atau tindak moral. Bidang ini melahirkan disiplin ilmu khusus yaitu ilmu etika atau nilai etika. Kemudian yang kedua, aesthetic expression atau ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan konsep teori keindahan atau nilai estetika. Kemudian yang ketiga, socio-political life atau kehidupan sosial politik. Bidang ini melahirkan konsep sosiopolitik atau nilai-nilai sosial dan politik. Kemudian yang ketiga menurut Bramel, membagi 3 bagian tentang aksiologi. Yang pertama ada moral conduct, yaitu tindak moral. Yang kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Dan yang ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu amal dan tanggung jawab sosial ilmuwan aksiologi dalam filsafat ilmu. Dalam kajian filsafat ilmu, khususnya pembahasan aksiologi sebagai suatu kegunaan ilmu atau ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab sosial ilmuwan. Aksiologi sebagai kegunaan ilmu pengetahuan terkait dalam filsafat yang mengacu kepada teori fakta dan teknologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori fakta dan teknologi didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, teori, di mana teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan sebagainya. Kemudian, teori merupakan asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Dan teori merupakan pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, fakta. Fakta merupakan hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Yang ketiga, teknologi, di mana teknologi merupakan kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang bersandar pada proses teknis. Teori fakta dan teknologi merupakan hasil dari produk ilmu atau ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan atau knowledge yang tersusun dengan sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran. Pengetahuan dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang ingin mengetahuinya. Dan ilmu pengetahuan dapat dikatakan etis atau bermoral, yaitu harus mengandung nilai yang bermakna atau berarti berguna bagi kehidupan manusia. Bagi ilmuwan aksiologi, ilmu dan moral atau amal harus menjadi tanggung jawabnya. Menurut Abdul Qadir, tanggung jawab terbagi ke dalam 4 macam atau 4 jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap manusia atau masyarakat dengan siapa atau di mana dia hidup. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Aksiologi dalam pandangan aliran-aliran filsafat. Yang pertama, pandangan aksiologi progresivisme. Menurut Jalaluddin dan Abdullah Idi tahun 1997 halaman 70-71, tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah William James tahun 1842 sampai 1910, Hen Fahinzer, Ferdinand Schiller, Georges Santayana, dan John Dewey. Menurut progresivisme, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, adanya pergaulan dalam masyarakat dapat menimbulkan nilai-nilai. Bahasa adalah sarana ekspresi yang berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, dan kecerdasan dari individu. Dalam hubungan ini, kecerdasan merupakan faktor utama yang mempunyai kedudukan sentral. Kecerdasan adalah faktor yang dapat mempertahankan adanya hubungan antara manusia dengan lingkungannya, baik yang berwujud sebagai lingkungan fisik maupun kebudayaan ataupun manusia. Kemudian menurut Sahabuddin tahun 1997 halaman 191 sampai 196 bahwa aliran filsafat progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar terhadap ilmu karena telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Oleh karena itu, filsafat tidak menyetujui pendidikan yang otoriter. Setiap pelajar mempunyai akal dan kecerdasan sebagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut bersifat kreatif dan dinamis untuk memecahkan problema-problema yang dihadapinya. Oleh karena itu, sekolah harus mengupayakan pelestarian karakteristik lingkungan sekolah atau daerah tempat sekolah itu berada dengan prinsip learning by doing atau sekolah sambil berbuat.
Tegasnya, sekolah bukan hanya berfungsi sebagai transfer of knowledge atau pemindahan pengetahuan, melainkan juga sebagai transfer of value atau pendidikan nilai-nilai, sehingga anak menjadi terampil dan berintelektual. Aliran progresivisme ini bersifat based personal dan social experience sebagai problem solving. Yang kedua, pandangan aksiologi esensialisme. Menurut Zuberansyah Indar tahun 1994 halaman 136, tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah Desiderius Eramus, John Amos Comenius tahun 1592 sampai 1670, kemudian John Locke tahun 1632 sampai 1704, John Hendrik Pestalozzi tahun 1746 sampai 1827, kemudian John Friedrich Froebel tahun 1782 sampai 1852, Johann Friedrich Hermann tahun 1776 sampai 1841, dan William T. Horace tahun 1835 sampai 1909. Aliran esensialisme berpandangan bahwa ilmu pengetahuan harus berpijak pada nilai-nilai budaya yang telah ada sejak awal perabatan manusia. Kebudayaan yang diwariskan kepada kita telah teruji oleh seluruh zaman, kondisi, dan sejarah. Kesalahan kebudayaan modern sekarang menurut aliran ini ialah cenderung menyimpang dari nilai-nilai yang diwariskan itu. Esensialisme memandang bahwa seorang pelajar memulai proses pencarian ilmu pengetahuan dengan memahami dirinya sendiri, kemudian bergerak keluar untuk memahami dunia objektif dari mikrokosmos menuju makrokosmos. Kemudian, pandangan aksiologi perennialisme. Menurut Imam Barnadit tahun 1990 halaman 15, tokoh utama aliran ini diantaranya Aristoteles tahun 394 sebelum Masehi, Thomas Aquinas. Perennialisme memandang bahwa keadaan sekarang adalah sebagai zaman yang mempunyai kebudayaan yang terganggu oleh kekacauan, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Perennialisme menurut Plato, manusia secara kodrati memiliki 3 potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Karena itu, ilmu pengetahuan hendaknya berorientasi pada potensi itu dan kepada masyarakat, agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat dapat terpenuhi. Sedangkan Aristoteles lebih menekankan pada dunia kenyataannya. Tujuan perolehan ilmu adalah kebahagiaan untuk mencapai tujuan itu, maka aspek jasmani, emosi, dan intelektual harus dikembangkan secara seimbang. Kemudian pandangan aksiologi rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak kebudayaan modern sejalan dengan pandangan perennialisme yang memandang bahwa keadaan sekarang merupakan zaman kebudayaan yang terganggu oleh kehancuran, kebingungan, dan kesimpangsiuran. Aliran rekonstruksionalisme dalam memecahkan masalah, mengembalikan kebudayaan yang serasi dalam kehidupan manusia yang memerlukan kerjasama. Aliran ini ingin melakukan pembaharuan kebudayaan lama dan membangun kebudayaan baru melalui lembaga dan proses ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Perubahan ini dapat terwujud melalui usaha kerjasama semua umat manusia atau bangsa-bangsa. Masa depan umat manusia adalah suatu dunia yang diatur dan diperintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang dikuasai oleh suatu golongan. Cita-cita demokrasi yang sebenarnya bukan hanya dalam teori, melainkan harus menjadi kenyataan dan terlaksana dalam praktik. Hanya dengan demikian dapat pula diwujudkan satu dunia dengan potensi-potensi teknologi mampu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan jaminan hukum bagi masyarakat tanpa membedakan warna kulit, nasionalitas, kepercayaan, dan agama. Adapun karakteristik nilai aksiologi.
Menurut Uyo Sadullah, pada bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat Pendidikan tahun 2007, ada beberapa karakteristik nilai yang berkaitan dengan teori nilai, yaitu yang pertama, nilai objektif atau subjektif. Nilai itu objektif jika ia tidak bergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Sebaliknya, nilai itu subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Yang kedua, nilai absolut atau abadi. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau dan akan berlaku serta absah sepanjang masa, serta akan berlaku bagi siapapun tanpa memperhatikan ras maupun kelas sosial. Di pihak lain, ada yang beranggapan bahwa semua nilai relatif sesuai dengan keinginan atau harapan manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang hakikat aksiologi ilmu. Hakikat ilmu dipandang dari sudut aksiologi adalah cara pemanfaatan pengetahuan ilmiah. Asas dalam keilmuan tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Asas moral yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan tetap memperhatikan kodrat manusia. Aksiologi ilmu atau nilai adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditunjukkan dari sudut pandang kefilsafatan. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Ada 3 bentuk value dan valuation, yaitu yang pertama, nilai digunakan sebagai kata benda atau abstrak. Dalam pengertian yang lebih sempit, seperti baik, menarik, bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu mencakup tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian. Yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya, ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, seringkali dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Kemudian dipakai untuk apa-apa yang memiliki nilai sebagaimana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap baik atau bernilai. Yang ketiga, nilai juga digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan. DW membedakan dua hal tentang menilai. Ia bisa berarti menghargai dan mengevaluasi. Dari definisi aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada masalah etika dan estetika. Aksiologi ilmu terdiri dari nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran ataupun kenyataan sebagaimana yang telah dijumpai dalam kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu landasan aksiologi. Ilmu dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraannya dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabat. Untuk kepentingan manusia, maka pengetahuan ilmiah yang diperoleh, disusun, dan dipergunakan secara komunal dan universal. Landasan aksiologis pendidikan akan menganalisis tentang penerapan teori-teori pendidikan yang terkait dengan tujuan pendidikan, terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan norma-norma moral. Landasan aksiologis pendidikan akan membekali para pendidik berpikir klarifikatif tentang hubungan antara tujuan-tujuan hidup dan pendidikan, sehingga mampu memberikan bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan secara realitas dengan konteks dunia global. Saya akan melanjutkan materi kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Menurut
Bachchan, seperti yang dikutip oleh Jujun, menyatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Ilmu itu sendiri merupakan alat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya, dan ilmu memiliki sifat netral. Ilmu tidak mengenal ataupun buruk, melainkan tergantung pada pemilik dalam penggunaannya. Nilai kegunaan ilmu untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan. Dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal, yaitu filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan mereaksi dunia pemikiran, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.